Selamat datang kembali adik-adik yang budiman. Kali ini kita akan membahas buku SPM Plus Sumatif tahun 2024 untuk SD dan MI. Kali ini kita akan membahas IPAS, materi IPA paket 1, nomor 1. Perhatikan kedua gambar berikut. Persamaan daur hidup kedua hewan pada gambar adalah A. Tidak mengalami fase pupa, B. Mengalami metamorfosis sempurna, C. Mengalami metamorfosis tidak sempurna, D. Bentuk hewan muda dan hewan dewasa tidak mengalami perubahan signifikan. Jawaban yang tepat ada di B, mengalami metamorfosis sempurna. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, burung elang berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Dekomposer, D. Konsumen puncak. Nah, ini jawaban yang tepat ada di D, konsumen puncak. Nomor 3, perhatikan tabel berikut. Nama hewan 1. Hiu macan, 2. Paus orca, 3. Ikan pari, 4. Cacing tanah, 5. Ular boa. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ditunjukkan oleh nomor. Nah, jawabannya ada di nomor 1, 3, dan 5. Di hiu macan, ikan pari, dan ular boa. Jawabannya yang B. Nomor 4. Perhatikan gambar-gambar berikut. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang dialami tumbuhan pada gambar secara beruntun adalah. Nah, ini jawabannya yang B. Geragi, umbi lapis, dan spora. Nomor 5. Beruang melakukan hibernasi saat musim dingin. Hibernasi dilakukan untuk menghemat energi saat kondisi lingkungan sangat dingin. Selain itu, ada juga hewan yang melakukan adaptasi yang serupa saat musim panas yang disebut estivasi. Estivasi biasanya dilakukan oleh kelelawar untuk menghindari kondisi lingkungan yang sangat panas, serta untuk mencegah kekurangan air. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh beruang dan kelelawar tersebut termasuk jenis adaptasi A. Fisiologi, B. Anatomi, C. Morfologi, D. Tingkah laku. Nah, ini jawabannya ada di D, yang tingkah laku. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Bentuk adaptasi tumbuhan pada gambar terhadap lingkungannya adalah A. Memiliki daun berkantung untuk mencerna serangga, B. Memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, C. Memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air. Yang D. Memiliki batang yang tebal dan berair untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. Memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Nomor 7. Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keragaman hayati yang tinggi. Sayangnya, keragaman hayati yang ada di Indonesia terancam seiring berkembangnya teknologi dan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, perlu adanya upaya pelestarian keragaman hayati. Berikut yang merupakan upaya pelestarian keragaman hayati adalah A. Menjadikan habitat hewan dan tumbuhan langka menjadi taman nasional. B. Memperjualbelikan hewan dan tumbuhan langka. C. Memelihara hewan dan tumbuhan langka di rumah. D. Memburu hewan dan tumbuhan langka. Nah, ini jawaban yang tepat yang A. Menjadikan habitat hewan dan tumbuhan langka menjadi taman nasional. Perhatikan gambar berikut. Kawasan pelestarian hewan pada gambar adalah Taman Nasional A. Baluran, B. Ujung Kulon, C. Waikambas, D. Tanjung Puting. Nah, ini gambarnya gajah Sumatera, maka jawaban yang tepat itu di C, Waikambas. Nomor 9, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara organ dan fungsinya ditunjukkan nomor. Nah, ini jawabannya yang C, 2, 3, dan 5. Nomor 10. Perhatikan nama-nama organ pencernaan berikut. Urutan sistem pencernaan manusia yang tepat adalah. Nah, ini jawabannya yang C, dimulai dari angka 4. Mulut, lalu kemudian kerongkongan, setelah itu lambung, lalu usus halus, lalu usus besar, kemudian yang nomor 2, anus. Jadi jawabannya ada di C. Nomor 11. Fungsi bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah A. Tempat penyesuaian suhu dan kelembaban udara, B. Penyaringan udara dengan lendir dan rambut getar, C. Tempat terjadinya pertukaran udara secara difusi, D. Menghubungkan hidung dan paru-paru. Nah, ini yang tepat jawabannya ada di
di A. Tempat penyesuaian suhu dan kelembaban udara. Nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara sendi dan letaknya ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini jawaban yang tepat ada di nomor 2 dan 4, yaitu yang C. Nomor 13. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mandi sekali sehari. 2. Mengganti pembalut secara berkala. 3. Menggunakan pakaian yang menyerap keringat. 4. Menggunakan pakaian yang tidak menyerap keringat. 5. Berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Cara menjaga kesehatan tubuh saat memasuki masa pubertas pada remaja perempuan ditunjukkan pernyataan nomor 13, jawabannya yang C, 2, 3, dan 5. Nomor 14. Perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri benda cair ditunjukkan nomor. Nah, ini jawabannya di B. Di 1, menekan ke segala arah, lalu memiliki volume yang selalu tetap, dan memiliki bentuk yang menyesuaikan wadahnya. Berarti jawabannya yang B. Nomor 15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Perpindahan kalor secara radiasi ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Nah, ini jawabannya ada di A. Di angka 1 itu pakaian menjadi kering saat dijemur. Lalu angka 3, badan terasa hangat saat dekat dengan api unggun. Yang kelima, panas matahari yang terasa hingga ke permukaan bumi. Nomor 16. Tape merupakan olahan singkong yang difermentasi. Proses pembuatan tape merupakan salah satu contoh perubahan benda yang disebabkan oleh A. Faktor fisika, B. Reaksi kimia, C. Adanya perubahan suhu, D. Aktivitas mikroorganisme. Nah, ini jawaban yang tepat yang D. Aktivitas mikroorganisme. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Pengaruh gaya yang ditunjukkan gambar adalah gaya dapat mengubah A. Warna benda, B. Bentuk benda, C. Kecepatan benda, D. Arah gerak benda. Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. Bentuk benda. Nomor 18. Sumber energi alternatif yang dimanfaatkan oleh pembangkit listrik pada gambar adalah A. Air, B. Angin, C. Panas bumi, D. Sinar matahari. Nah, ini jawabannya yang B. Angin, karena dia menggunakan kincir angin. Nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Sumber energi alternatif ditunjukkan nomor. Nah, ini jawabannya ada di C. Nomor 2 yaitu biogas, lalu biodiesel, lalu panas matahari. Jadi jawabannya ada di C. Nomor 20. Perhatikan gambar di samping. Perubahan energi yang terjadi saat benda tersebut digunakan adalah A. Energi kimia menjadi energi listrik, lalu menjadi energi cahaya. Nah, ini nomor 20 ini jawabannya di A. Energi kimia, lalu energi listrik, lalu energi cahaya. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa pada gambar menunjukkan bahwa cahaya dapat A. menembus benda bening, B. dipantulkan, C. dibiaskan, D. diuraikan. Nah, ini yang tepat yang B. dipantulkan. Nomor 22. Di bagian dasar kapal dilengkapi alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang bunyi. Gelombang tersebut nantinya akan merambat lurus hingga mengenai dasar laut. Gelombang yang sudah mengenai dasar laut akan kembali ke kapal dan ditangkap oleh pendeteksi atau detektor sehingga kedalaman laut dapat terukur. Sifat bunyi yang dimanfaatkan oleh alat tersebut adalah bunyi dapat titik-titik. Yang A diserap, B dibiaskan, C dipantulkan, yang D dirambatkan. Nah, ini jawaban yang tepat yang C dipantulkan. Nomor 23. Setelah membersihkan kipas angin, Pak Arif ingin memasang kembali baut-baut yang sudah dibuka menggunakan obeng. Pak Arif menempelkan obeng ke baut dan memasukkannya ke dalam lubang-lubang baut yang tersedia. Sifat magnet yang dimanfaatkan benda pada kegiatan tersebut adalah A. Dapat menarik benda dengan bahan tertentu, B. Gaya magnet dapat menembus benda lain, C. Kipas angin membentuk medan magnet, D. Kutub magnet sejenis saling menarik. Nah, ini jawabannya yang A. Dapat menarik benda dengan bahan tertentu. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut.
Jenis rangkaian listrik pada gambar adalah A. Seri, B. Paralel, C. Terbuka, D. Campuran. Nah, ini jawaban yang tepat yang A. Seri. Nomor 25. Berikut ini yang merupakan cara menghemat listrik adalah A. Menyalakan lampu pada siang hari, B. Membiarkan peralatan elektronik tetap menyala, C. Membiarkan peralatan elektronik dalam keadaan standby, D. Memilih dan menggunakan peralatan elektronik berdaya rendah. Nah, ini jawabannya yang D. Memilih dan menggunakan peralatan elektronik berdaya rendah. Nomor 26. Dalam siklus air terjadi proses perubahan wujud benda. Salah satunya adalah proses perubahan awan menjadi titik-titik air yang turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Proses tersebut dinamakan yang A. Infiltrasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, D. Kondensasi. Nah, ini yang tepat adalah presipitasi, yang C. Nomor 27. Perhatikan ciri-ciri benda langit berikut. 1. Berukuran kecil. 2. Tidak memiliki lintasan atau orbit. 3. Bergerak dengan kecepatan tinggi di angkasa. 4. Jika letaknya terlalu dekat dengan planet, benda langit ini akan tertarik oleh gaya gravitasi planet dan jatuh di planet tersebut. Benda langit anggota tata surya dengan ciri-ciri tersebut adalah A. Komet, B. Meteor, C. Asteroid, D. Meteoroid. Nah, ini jawabannya yang D. Meteoroid. Nomor 28. Planet dikelompokkan berdasarkan letak dan bahan penyusunnya. Planet yang tersusun atas batuan dan logam serta terletak di dalam sabuk asteroid adalah A. Merkurius, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Yang B. Merkurius, Bumi, Mars, dan Saturnus. Yang C. Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter. Yang D. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, ini jawaban yang tepat ada di D. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila bulan berada pada posisi nomor. Nah, ini jawabannya yang B, yang 2. Nomor 30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Peristiwa yang terjadi akibat revolusi bumi ditunjukkan pernyataan nomor. Nah, ini jawabannya ada di A. 1, 2, dan 3, yaitu terjadinya pergantian musim, lalu adanya perubahan rasi bintang, lalu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Nomor 31. Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut. Nah, ini jawabannya ekosistem. Nomor 32. Gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan nutrisi dan oksigen disebut. Nah, ini jawabannya stroke. Nomor 33. Simbiosis antara benalu dan pohon mangga merupakan bentuk simbiosis. Nah, ini jawabannya parasitisme. Nomor 34. Peralatan elektronik yang memanfaatkan sifat magnet untuk mengubah energi listrik menjadi bunyi adalah speaker dan bel listrik. Nomor 35. Berdasarkan sifat kemagnetannya, emas, seng, dan kaca termasuk benda. Nah, ini jawabannya benda diamagnetik. Nomor 36. Seorang pasien mengalami gejala mudah lelah, kehilangan nafsu makan, mengalami penurunan berat badan, dan disertai batuk yang mengeluarkan darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyakit yang diderita pasien tersebut disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Setelah menjalani pengobatan, pasien tersebut dinyatakan sembuh. Tulislah 3 cara yang dapat dilakukan oleh pasien agar tidak mengalami penyakit tersebut untuk kedua kalinya. 3 cara untuk mencegah terjadinya TBC. Yang ke-1, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Nomor 37. Sumber energi listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Saat ini sebagian besar kegiatan manusia membutuhkan energi listrik.
Namun sumber energi listrik yang dimanfaatkan saat ini sebagian besar dihasilkan oleh bahan bakar fosil seperti batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Selain itu, pembakaran batu bara juga dapat menyebabkan polusi udara. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya penghematan energi listrik. Tuliskan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Nah, jawabannya, upaya penghematan listrik yang ke-1, memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penerangan pada siang hari. Lalu, tidak membiarkan peralatan elektronik dalam keadaan standby. Kemudian yang ketiga, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Nomor 38. Angin darat dan angin laut merupakan salah satu contoh peristiwa perpindahan panas. Apa jenis perpindahan panas pada peristiwa tersebut dan manfaatnya bagi nelayan? Jelaskan. Jenis perpindahan panas pada peristiwa tersebut adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Angin darat dan angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi dan pulang melaut. Nomor 39. Saat ini banyak jalan yang sudah dilapisi aspal atau beton. Tuliskan dampak dari kegiatan tersebut terhadap proses siklus air. Penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga dapat mengganggu proses infiltrasi. Nomor 40. Tuliskan perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan bergerak dengan kecepatan tinggi di luar angkasa. Tidak memiliki orbit, akan tertarik dengan gaya gravitasi planet jika jaraknya terlalu dekat. Meteor adalah meteoroid yang terbakar dan berpijar ketika memasuki atmosfer bumi. Meteor juga sering disebut sebagai bintang jatuh. Sementara itu, meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi.